Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Sport bersama saya Umar S. Bakri dalam program Road to Olympic Gold menuju emas Olimpiade. Kali ini saya ingin mengulas bagaimana peluang wakil kita di ganda campuran bulu tangkis atau mixed double Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti merebut medali emas Olimpiade Tokyo. Mungkinkah Praven Melati atau panggilan gaulnya Pramel mempersembahkan medali emas untuk Ibu Pertiwi di ajang olahraga paling prestisius di dunia itu? Mixed double dari negara mana saja yang kemungkinan menjadi lawan-lawan terberat buat ganda campuran terbaik Indonesia tersebut? Sport lovers, Praven Melati saat ini berada dalam top 5 ranking atau 5 besar dunia bersama-sama Zheng Siwei Huang Yaqiong, Wang Yilyu Huang Dongping, Decapol Pua Faranoprov Sapsire Tairatanachai, dan Yuta Watanabe Arisa Higashino. Dari segi kapasitas teknis, kelima pasangan terbaik dunia itu sama-sama memiliki peluang untuk menjuarai Olimpiade Tokyo. Artinya, peraih medali emas Olimpiade di nomor ganda campuran kali ini rasanya tidak akan keluar dari kelima pasangan tersebut. Faktanya, kelima pasangan itulah yang selama ini silih berganti menjuarai berbagai turnamen BWF World Tour dalam 3 tahun terakhir. Kalau ada pertanyaan, ganda campuran mana yang akan menjadi kompetitor terberat Praven Melati untuk merebut medali emas Olimpiade? Maka keempat pasangan penghuni top 5 ranking itulah jawabannya. Berdasarkan rekam jejak pertemuannya, duo mixed double terbaik China, Zheng Siwei Huang Yaqiong dan Wang Yilyu Huang Dongping, selama ini memang merupakan lawan terberat Praven Melati dan boleh jadi masih akan menjadi batu sandungan ganda campuran kita itu untuk meraih emas Olimpiade. Zheng Siwei Huang Yaqiong total sudah 9 kali bertemu Praven Melati dan hanya 2 kali kalah, yakni di Denmark Open 2019 dan French Open 2019. Duanya turnamen kelas Super 750. Selebihnya, Praven Melati selalu kalah dan sebagian besar dengan straight set saja. Tak dapat disangka lagi, Zheng Siwei Huang Yaqiong merupakan ganda campuran terbaik dunia dalam 4 tahun terakhir. Semua gelar prestisius dunia sudah mereka kantongi, mulai dari All England, kejuaraan dunia, BWF World Tour Finals, Asian Games, hingga membantu China memenangi Sudirman Cup maupun kejuaraan Asia. Tak ada satupun mixed double dunia yang prestasinya mendekati, apalagi menyamai Zheng Siwei Huang Yaqiong. Pasangan ini benar-benar superpower. Selain sederet gelar prestisius tadi, mereka juga telah mengoleksi 15 gelar BWF World Tour dan tinggal 1 event bergengsi, yakni Olimpiade, yang belum mereka rajai. Sebab itu, Zheng Siwei Huang Yaqiong pasti akan habis-habisan di Olimpiade Tokyo kali ini guna menyempurnakan prestasi sebagai mixed double terbaik dunia dekade ini. Dengan kondisi seperti itu, Zheng Siwei Huang Yaqiong tentu akan menjadi monster bagi ganda campuran negara manapun, termasuk bagi ganda campuran kita, Praven Melati. Sport lovers, meskipun tak sedahsyat Zheng Siwei Huang Yaqiong, mixed double kedua China, Wang Yilyu Huang Dongping sama bahayanya bagi Praven Melati maupun ganda campuran dari negara manapun. Dari 8 kali pertemuan dengan Praven Melati, pasangan ranking 3 dunia itu juga baru 2 kali kalah, yakni di Denmark Open 2019 dan All England 2020. Wang Yilyu Huang Dongping sebenarnya bisa menjadi mixed double terbaik dunia kalau tidak ada Zheng Siwei Huang Yaqiong. Betapa tidak, Wang Yilyu Huang Dongping telah 13 kali berjumpa Zheng Siwei Huang Yaqiong di babak final BWF World Tour dan 11 diantaranya kalah. Ini menunjukkan bahwa Zheng Siwei Huang Yaqiong adalah penghalang utama ambisi Wang Yilyu Huang Dongping menjadi yang terbaik di dunia. Dengan demikian, selain Zheng Siwei Huang Yaqiong, tembok Cina lainnya yang harus diruntuhkan Praven Melati untuk bisa menyabet medali emas Olimpiade Tokyo adalah Wang Yilyu Huang Dongping. Secara psikologis, mungkin Praven Melati lebih nyaman menghadapi Wang Yilyu Huang Dongping. Ingat, dalam 2 pertemuan terakhir,
tembok kedua China itu bisa diruntuhkan oleh ganda campuran kita. Sport lovers, di samping dua raksasa China tadi, pasangan lainnya yang bisa merepotkan Praven Melati di Tokyo kali ini adalah mixed double terbaik Thailand, Decapol Sapsiree, dan pasangan nomor 1 Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Dengan Decapol Sapsiree, Praven Melati sudah bertemu 8 kali dengan skor sama kuat 4-4. Praven Melati menang di All England 2019, Japan Open 2019, French Open 2019, dan All England 2020. Sedangkan Decapol Sapsiree menang di China Open 2018, Malaysia Master 2019, Yonex Thailand Open 2021, dan BWF World Tour Finals 2020. Pasangan ranking 2 dunia asal Thailand itu dapat dikatakan memiliki kekuatan yang seimbang dengan Praven Melati. Namun, kalau Praven dalam kondisi on fire, saya rasa Decapol Sapsiree bisa dihabisi. Tapi, kalau Praven Melati kehilangan fokus, maka juara BWF World Tour Final 2020 itu justru yang akan menghabisi Praven Melati. Kelebihan Decapol Sapsiree adalah pada konsistensi dan keuletannya dalam bertahan. Lantas, bagaimana dengan Yuta Watanabe, Arisa Higashino? Head to head, Praven Melati dengan juara All England 2021 itu juga sama kuat, 2-2 dalam 4 pertemuan mereka. Praven Melati menang di Malaysia Master 2018 dan Australia Open 2019. Dibandingkan Decapol Sapsiree yang berperingkat 2 dunia, ganda Jepang ranking 5 dunia itu justru menurut saya lebih berbahaya. Di samping faktor tuan rumah, kualitas teknis dan mental Watanabe Higashino juga jauh lebih baik. Saya sering menyebut ganda campuran Jepang itu sebagai pasangan muda yang dinamis, energik, yang bisa membuat pontang-panting ganda campuran dari negara mana saja. Yang lebih membuat Praven Melati kurang nyaman adalah ditempatkannya Watanabe Higashino di grup yang sama dengan Praven Melati, yakni di grup C. Jika kalah dari Watanabe dan Higashino di babak penyisihan grup, Praven Melati harus bisa mengatasi 2 kompetitor lainnya, yakni Matthias Christiansen, Alexander Boye, dan Simon Wing Hang Leung, Grunya Sommerville. Meskipun track recordnya tak terlalu istimewa, tetapi Praven Melati tetap harus fokus menghadapi pasangan Denmark dan Australia itu. Sejarah mencatat, Praven Melati sering kalah dari pasangan yang enggak-enggak di babak awal berbagai BWF World Tour turnamen yang mereka ikuti. Sport lovers, di luar 4 pasangan utama dunia tadi, menurut hemat saya masih ada 3 pasangan lagi yang perlu diwaspadai Praven Melati, yakni Seo Seung-jae Chae Yu-jung, ranking 6 dunia dari Korea, Tom Giskel Delphine Deru, peringkat 10 dunia asal Prancis, dan Chan Peng-son Goh Liu Ying, ranking 7 dunia dari Malaysia. Seo Seung-jae Chae Yu-jung meskipun baru 2 kali bertemu Praven Melati, tapi dua-duanya dimenangkan oleh pasangan terbaik Korea tersebut, yakni di Toyota Thailand Open 2019 dan BWF World Tour Finals 2020. Artinya, Praven Melati belum punya pengalaman dan pelajaran bagaimana mengatasi Seo Seung-jae Chae Yu-jung yang masih muda dan energik itu. Lantas, mengapa Tom Giskel Delphine Deru juga perlu diwaspadai? Pasangan Prancis ini selain memiliki permainan yang agresif dan terus menekan, fakta juga menunjukkan bahwa dari 3 kali pertemuan dengan Praven Melati, 2 kali mereka bisa menang, yakni di Indonesia Masters 2020 dan Toyota Thailand Open 2021. Mudah-mudahan Praven Melati tidak trauma dengan 2 kekalahannya atas mixed double Prancis yang belum banyak prestasi internasionalnya itu. Sedangkan dengan Chan Peng-son Goh Liu Ying, meskipun head to head masih sedikit berpihak pada Praven Melati, yakni 4-2 dalam 6 pertemuan mereka, tetapi pasangan Malaysia itu tiba-tiba bisa menjadi lawan berbahaya kalau berjumpa di event-event bergengsi seperti Olimpiade. Ingat, Goh Liu Ying, Chan Peng-son
yang kini ada di ranking 7 dunia itu adalah peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 sebelum dikalahkan Tontowi Ahmad, Liana Nasir di Brasil saat itu. Dengan kata lain, Tan Peng Son, Goh Liu bukan pasangan biasa-biasa saja dan tentu perlu kita waspadai. Sport lovers, itulah pasangan-pasangan yang kemungkinan akan menjadi rintangan bagi Praven Melati dalam mewujudkan mimpinya menjadi juara Olimpiade. Di atas kertas, mereka lah pasangan-pasangan yang dilihat dari rekam jejak prestasi dan pertemuannya layak merepotkan Praven Melati di Tokyo kali ini. Namun demikian, Praven Melati adalah pasangan yang unpredictable, sulit diprediksi, dan susah ditebak. Bisa saja salah satu dari pasangan yang telah saya ulas tadi yang akan menyingkirkan Praven Melati di Tokyo, tapi bisa juga Praven Melati dikalahkan oleh pasangan yang enggak-enggak yang ada di luar 7 pasangan terbaik yang saya sebutkan tadi. Atau bisa juga seluruh pemain termasuk duo tembok China semuanya bisa dihabisi oleh Praven Melati kemudian menjadi juara Olimpiade. Fakta membuktikan suatu ketika Praven Melati bisa bermain luar biasa sehingga semua pasangan terbaik dunia mereka singkirkan, seperti misalnya yang terjadi di French Open 2019 dan Denmark Open 2019. Namun tak jarang Praven Melati bermain sangat buruk seperti pasangan pemula yang baru belajar bulu tangkis sehingga bisa kalah dari pasangan papan bawah yang tak pernah diperhitungkan sama sekali. Misalnya Praven Melati disingkirkan oleh pasangan ranking 89 dunia Man Wei Chong, Tan Perle dari Malaysia di babak pertama Malaysia Masters 2020. Mereka juga pernah dikalahkan ganda peringkat 22 dunia Satvik Sairaj Rankireddy Aswini Ponapa di babak pertama China Open 2019. Lalu, Praven Melati pernah 2 kali juga dikalahkan pasangan Belanda Robin Tabeling Salina Pick di babak 16 besar kejuaraan dunia 2019 dan babak pertama Jerman Open 2019. Pernah pula Praven Melati dikandaskan Mark Lampus Isabel Hertix dari Jerman di babak pertama Indonesia Open 2019. Ya, atau mereka pernah tersingkir di babak pertama dari ganda muda Indonesia Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari di Malaysia Open 2019. Kemudian di tahun 2018 Praven Melati juga kalah dari Lee Reginaldo Hoi Wah dari Hong Kong di babak pertama Indonesia Open dan kalah dari Tan Chumang Si Ying Swet dan juga dari Hong Kong di babak 16 besar kejuaraan dunia 2018 dan kejuaraan Asia 2018. Masih banyak lagi pasangan kaleng-kaleng yang pernah mengalahkan Praven Melati dan kebanyakan terjadi di babak pertama. Dengan kata lain, permainan Praven Melati memang sulit sekali ditebak, sulit diprediksi. Ada kalanya mereka sangat superior dan tak bisa dibendung oleh ganda-ganda hebat dunia seperti Zheng Siwei Huang Yaqiong, Wang Yilyu Huang Dongping, Decapol Sapsiri maupun Yuta Watanabe Arisa Higashino. Tapi di saat lain, ketika publik bulu tangkis Indonesia berharap gelar juara, Praven Melati malah sudah tersingkir di babak pertama oleh ganda kelas teri yang tak pernah dihitung atau diprediksi oleh para pengamat manapun. Saya mencatat ketika publik bulu tangkis Indonesia optimis Praven Melati akan menjadi juara, hasilnya malah sebalik. Praven Melati bermain buruk dan tersingkir sejak awal turnamen. Namun tatkala publik dan para pengamat memandangnya dengan sebelah mata atau bahkan meremehkannya, Praven Melati acap kali malah bermain kesetanan dan berakhir dengan gelar juara. Mungkin ada baiknya di Olimpiade Tokyo kali ini kita tidak perlu menaruh harapan besar pada Praven Melati untuk pulang ke tanah air dengan medali emas. Kita tumpukan saja harapan meraih medali emas pada pemain-pemain ganda putra, tunggal putra, dan ganda putri. Siapa tahu dengan cara seperti itu, Praven Melati kembali memperlihatkan karakternya yang unpredictable. Saat tidak ada atau tidak diperhitungkan, mereka justru kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan medali emas Olimpiade. Sport lovers, demikian analisis singkat saya dalam Road to Olympic Gold kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai
Sampai berjumpa kembali dalam sport analisis saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.